Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisaya Purnomo Bungsu. Biasa sih kawan-kawan saya manggil saya Ipung. Saya akan membuat teritorial pewarisan kelas dan Pancake dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Inilah kawan-kawan saya yang ingin belajar dengan saya. Lihat, dari sebelah sini, di sebelah Rian ada Akbar, di sebelah Akbar ada Nara yang sedang menyimak. Langsung saja ke pengertian Pancake. Pancake itu adalah sebuah sarana untuk mengelompokkan atau mengorganisasikan kelas dan interface yang sama atau sekelompok menjadi satu unit tunggal dalam sebuah kotak atau library. Pancake juga mempengaruhi mekanisme hak akses library di kelas di dalamnya. Hal terpenting yang diperhatikan pada saat mendeklarasikan Pancake bahwa kelas tersebut harus disimpan atau suatu direktori yang sama dengan nama Pancake-nya. Lalu kesimpulan dari Pancake tersebut adalah mempermudah kita dalam untuk menghindari tabrakan nama kelas yang akan dibuat dengan nama kelas yang sudah ada. Itu pengertian dari Pancake. Langsung pengertian dari pewarisan. Proyeknya nanti kita akan buat setelah saya memberitahu pengertian-pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian pewarisan merupakan salah satu bentuk menggunakan kembali di mana suatu kelas baru dibuat dari kelas yang sudah ada. Jadi apabila kita membuat sesuatu yang baru, tidak akan berpengaruh saat kita membuat sesuatu yang sudah ada. Dengan mengabsorpsi variabel dan fungsi dari kelas yang sudah ada tersebut. Kesimpulan dari pewarisan itu sendiri adalah dapat menggunakan ulang kode yang sudah ada, diurutkan dalam kelas dan bertujuan untuk membentuk kelas yang baru tersebut. Lalu yang ketiga, pengertian kelas. Kelas itu merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek tersebut. Jadi kita akan membuat sesuatu yang lebih gampang untuk dibuat. Contohnya kelas manusia. Kelas manusia itu sendiri paling mudah untuk dibuat, serta kelas pohon ataupun buah-buahan serta yang lainnya. Dan kesimpulan dari pengertian kelas tersebut, kelas objek adalah merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut, properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Semuanya mengerti? Mengerti. Ya, kita semua langsung ke demonya ya. Pertama kita akan membuat Pancake. Pertama-tama yaitu kita membuka file. Pertama kita akan membuat file. Lalu kita buat new project. Di sini ada Java application. Kita akan membuka Java application lalu next. Setelah next, kita akan membuat project namanya, yaitu anggap saja buat project underscore kami dan finish. Jangan lupa create main classnya jangan di checklist tapi unchecklist, oke? Lalu finish. Nah, ini adalah project kami. Setelah kita membuka project kami, kita akan membuat Pancake. Untuk membuat Pancake itu tuh paling gampang sekali. Sama aja kita membuat file project kami tadi. Kita klik Pancake, lalu kita klik kanan, kita buka new, lalu kita buka Java Pancake. Lalu kita tulis apa yang akan kita buat ataupun nama file Pancake apa yang akan kita buat. Contohnya, ada yang ingin memberi saran? Langsung aja, jadi terserah saya ya, oke?
kita buat page cake name-nya dengan nama belajar PBO, belajar_PBO. Lalu kita finish. Setelah itu kita akan membuat kelas, di mana kelas ini untuk mempermudah kita untuk memilih apa saja yang ada di dalam page cake tersebut. Pertama, kita klik kanan page cake-nya tersebut, lalu kita belajar PBO, lalu kita buat new, lalu Java page cake. Bukan Java class. Setelah kita buka Java class, kita buat nama kelas tersebut. Yang pertama, kita akan membuat nama kelas mobil, karena kita akan belajar membedakan mobil dengan mobil lainnya. Lalu finish. Setelah itu kita membuat kelas lagi seperti biasa. Klik page cake-nya, lalu kita buka Java class. Kita tulis di sini merek mobil apa yang akan kita tulis, Honda misalkan. Lalu kita buat finish. Setelah itu kita akan buat lagi Java kelasnya sampai berjumlah 4 kelas, karena di sini kita akan mendeklarasikan tentang memperbedakan mobil mana, mobil Honda dan mobil yang lainnya. Untuk Java kelas ini kita akan membuat kelas dengan nama Toyota. Langsung finish. Setelah itu, setelah kita buat Toyota, kita akan buat main kelasnya. Main. Kita buat Java mainnya, Java main kelasnya. Sudah, selesai itu saatnya kita masuk ke coding pewarisannya ya. Oke semua? Oke. Bisa kalian contohkan? Bisa kalian ikuti apa yang saya omongkan ya. Langsung saja kita ke Honda. Sekarang mau ulang ini. Iya, pum. Oke, kita akan buat codingnya. Kita tulis di sini public void tampilan. Jangan lupa kita sering memakai kontrol spasi ya. Yang sering salah saat kita mengerjakan sebuah program itu adalah dimana kita sering lupa kurung kurawal, tutup kurung kurawal dan buka kurung kurawal ya. Dan itu sebaiknya kita harus berantisipasi di sana. Dan jangan lupa kita harus teliti. Setelah kita buat Honda, di sini tertera string bahan bakar Pertamax dan string kategori apa yang akan kita buat dalam mobil Honda tersebut.
Setelah itu di sini ada input data, di mana ada merek, nama, dan kualitas mobil tersebut apakah mewah atau tidak. Setelah itu kita tulis sistem out println. Jangan lupa di sini silinder, besar silindernya berapa, lalu jenis bahan bakarnya apa, dan kategori tersebut apa. Setelah kita membuat kelas Honda, kita membuat kelas mobile. Dimana di sini kelas mobile kita menggunakan getter and setter. Cara menggunakan getter and setter adalah setelah kita menulis public state point void main string args, private string merek, private string warna, private integer jumlah pintu. Kenapa saya di sini menggunakan integer? Karena jumlah itu seharusnya memakai integer, coding berupa integer. Private string jenis. Kita menggunakan getter and setternya adalah setelah return jenis, kita klik kanan, lalu kita insert kode. Setelah insert kode, cara kita membuat getter and setter tersebut adalah saat di return jenis tersebut kita klik kanan, lalu kita insert kode. Di sini adalah tulisan getter and setter. Di mana getter and setter ini kita dapat melihat ada jenis berupa string, jumlah pintu berupa integer, merek berupa string, dan warna berupa string. Lalu di situ juga kita semuanya harus menceklis semua. Jangan sampai tidak diceklis, terkecuali encapsulation file karena kita tidak belajar pengkapsulan. Lalu kita generate. Setelah generate, hasilnya akan seperti ini. Oke, selesai itu kita buat coding Toyota. Toyota ini juga cuman kita di sini menulis public class Toyota, public void tampilkan, lalu kita tulis double besar silinder 32,5. Di sini setelah kita membuat coding berupa nama Honda, lalu main, lalu mobile Java, dan Toyota. Di sini kita melihat saat kita merunning itu akan terlihat merek dari atas nama Honda tersebut, warna hitam, total pintunya ada 4, silinder 5,5, jenis bahan bakar Pertamax, jenis kategorinya juga sport. Lalu merek mobil Avanza berwarna merah, total pintu 5, jenis mobil ekonomis, silinder 32,5, jenis bahan bakar solar, dan jenis kategori mobil tersebut adalah off-road. Jadi inti dari pewarisan tersebut adalah kesimpulan dari pewarisan tersebut adalah kita dapat menggunakan ulang kode yang sudah diurutkan dalam kelas yang bertujuan untuk membentuk kelas baru. Itu untuk pengertian kelas ya. Tapi untuk pengertian pewarisan sendiri itu adalah salah satu bentuk penggunaan kembali perangkat lunak di mana suatu kelas baru dibuat dari kelas yang sudah ada. Kayak tadi itu kelas mobil. Mobil itu tuh ada 2. Kita buat mobil Avanza dan mobil Toyota Avanza dan Honda CR-V. Pewarisan itu sendiri adalah dimana sama-sama mereka beroda 4. Yang pasti iya. Betul nggak kawan-kawan semua? Apakah kalian mengerti tentang penjelasan dari pewarisan, kelas, dan pancake? Kalau misalnya saya agak kurang paham dan kurang mengerti atau dimaafin lah ya, nama-nama juga kita belajar. Betul nggak? Jadi ya cukup sekian.
teritorial yang telah saya berikan. Semoga aja bermanfaat ya. Kalian bisa berkunjung ke situs kami. Kalian bisa lihat di sana ada kumpulan coding. Ya mungkin kalian ada PR ataupun semacamnya, kalian bisa mengerjakan hal ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.